Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar tentang IPA, masih di bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Di bagian yang kemarin, minggu kemarin, kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Kita mulai yang pertama, untuk organ reproduksi pada pria. Tahukah kalian bahwa organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Untuk mengetahui organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki, ayo kita amati gambar berikut ini. Organ sistem reproduksi pada laki-laki dibagi menjadi 9. Yang pertama atau A adalah penis. Fungsinya ini adalah bagian luar dari organ reproduksi laki-laki. Yang B adalah skrotum, berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang C yaitu testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang D adalah epididymis, yaitu adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. E adalah vas deferens. Ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian berikutnya adalah uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya yang berikutnya adalah kelenjar vesicula seminalis. Nah, bagian ini berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sperma. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Bagian ini berbentuk seperti kue yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Di dalam organ reproduksi laki-laki ada beberapa proses yang berlangsung, di antaranya yang dikenal dengan istilah spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma atau sel kelamin jantan. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan
Kata seminiferus berasal dari kata semen yang berarti atau artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau dikenal dengan meiosis 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau yang dikenal dengan spermatozoa yang matang. Nah, selanjutnya kita akan mengenali organ-organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu adalah A. Ovarium. Ovarium ini adalah organ yang strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri dari rahim atau istilahnya uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Kemudian yang B dikenal dengan tuba falopi atau bisa dibilang oviduk atau saluran telur. Saluran ini panjangnya kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian yang C adalah infundibulum, yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Kemudian yang D itu adalah rahim atau yang dikenal dengan uterus. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian yang E dikenal dengan endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian berikutnya ada serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, atau serviks ini dikenal dengan leher rahim. Kemudian vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, atau sebagai saluran mengalirnya darah ketika seseorang mengalami menstruasi, dan juga sebagai saluran keluarnya bayi. Yang terakhir adalah fibriae, yaitu struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Berikutnya, kita akan belajar tentang proses apa saja yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan, yaitu ada yang pertama dikenal dengan oogenesis. Oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Proses yang kedua yang terjadi di dalam organ reproduksi perempuan yaitu adalah menstruasi. Seseorang wanita yang telah dewasa setiap bulan akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya.
Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik, sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Silakan simak video berikut ini, yaitu video ini berisi tentang siklus menstruasi selama 28 hari. Selain menstruasi, ada pula proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan, yaitu dikenal dengan istilah fertilisasi atau pembuahan. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba falopi dan menghasilkan zigot. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim, kemudian tertanam ke dalam endometrium atau bagian dalam dari rahim. Pada kondisi ini, seseorang perempuan akan mengalami kehamilan. Embrio yang ada di dalam rahim akan berkembang di dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Bisa kalian lihat pada buku paket IPA kelas 9 di halaman 26 sampai halaman 27. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut ini akan dibahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada keputihan, yang kedua ada gonore, yang ketiga ada sifilis, yang keempat ada AIDS, yang kelima ada herpes, yang keenam ada prostatitis, dan yang ketujuh ada epididymis. Silahkan kalian baca, kemudian pahami penyakit-penyakit serta kesehatan atau cara pencegahan penyakit reproduksi baik itu pada perempuan maupun pada laki-laki. Alhamdulillah kalian sudah menyimak video pembelajaran pada bab 1 hari ini. Untuk selanjutnya kalian ada tugas, di mana hari ini adalah tugas pertama untuk IPA. Kalian tulis di buku IPA beserta soalnya. Kemudian jawabannya bisa kalian foto dan kirim melalui WA Ibu. Selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.